Halo, selamat malam pemirsa. Korban dari banjir bandang dan juga tanah longsor yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Ini datanya terus diperbarui. Bahkan terbaru 700 orang lebih dinyatakan meninggal dunia dan 400 orang lebih dinyatakan hilang dalam bencana tersebut. Lalu seperti apa misi evakuasi yang dilakukan khususnya di daerah-daerah terisolasi dari bencana tersebut? Kami akan hadirkan pembahasannya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Ken Anu. Dan saya Windy Wellington ya, pemirsa kami juga akan menghadirkan informasi langsungnya bagaimana kondisi terkini usai terjadinya banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera bagian utara. Langsung saja kita mulai Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya untuk Anda. Petugas gabungan berhasil mengirimkan kebutuhan pangan di daerah terisolasi dengan menggunakan tali seling atau kawat baja. Cara ini dianggap lebih aman daripada melawan arus sungai di Nagan Raya Aceh. Upaya petugas gabungan untuk mengirimkan bantuan pangan bagi warga korban banjir bandang di Butong Ateh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya Aceh terus dilakukan dengan berbagai cara. Setelah beberapa kali menerobos sungai gagal, akhirnya petugas berhasil mengirim bantuan pasokan pangan dengan menggunakan tali seling atau tali berbahan kawat baja milik Basarnas. Bantuan pasokan makanan tersebut diharapkan menjadi modal warga untuk sementara waktu sambil menunggu air surut sehingga seluruh korban banjir akan dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Dari data sementara, memasuki hari ke-8 banjir bandang Aceh, untuk kawasan Nagan Raya tercatat ada 3 orang yang masih dinyatakan hilang. Banjir bandang menerjang Kabupaten Aceh, Tamiang, Aceh. Sejak sepekan lalu kini berangsur surut sejak 2 hari lalu. Sebelumnya 10 kecamatan yang terendam banjir itu membuat 206 warga mengungsi dan sebanyak 18 jiwa meninggal dunia. Pemirsa, beginilah kondisi di Kabupaten Aceh, Tamiang, Aceh usai dilanda banjir bandang pada pekan lalu. Air mulai berangsur surut sejak 2 hari lalu. Kabupaten Aceh Tamiang merupakan salah satu kabupaten yang terparah diterjang banjir bandang. Selain di daerah hulu, banjir juga merambah ke perkotaan daerah hilir dengan ketinggian mencapai 2 meter hingga 3 meter, mengakibatkan 10 kecamatan di kabupaten tersebut terisolasi selama 6 hari. 206 warga terpaksa mengungsi dan 18 jiwa dinyatakan meninggal dunia. Saat ini banjir sudah mulai surut, namun terlihat tumpukan sampah dan harta benda berserakan di badan jalan, terutama kendaraan roda 4 dan roda 2. Senin, hari ini tanggal 1 Desember. Empat korban meninggal dunia pasca banjir bandang di Padang Panjang berhasil dievakuasi. Tim gabungan Polres Padang Pariaman melakukan pencarian korban lainnya di aliran sungai Batang Anai hingga ke Muara. Ke-44 korban meninggal pasca banjir di Padang Panjang ditemukan di wilayah hukum Padang Pariaman. Selain melakukan penyisiran, Polres Padang Pariaman juga menerjunkan tim trauma healing serta membuka dapur umum di lokasi pengungsian di kawasan Anduriang, Kecamatan Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Bantuan personel juga datang dari Polda Jambi dan Mabes Polri untuk mempermudah program pemulihan pasca bencana. Pemirsa, puluhan atau bahkan ratusan warga terpisah dari keluarganya akibat bencana di Sumatera. Dari sekian banyak warga, ada seorang bayi yang terpisah dari ibunya. Melihat kondisi sang bayi yang terus menangis, seorang anggota Bayangkari wilayah Tapanuli Selatan tergerak hatinya. Dan inilah pemirsa momen saat Tengku Nova Mulyana menyusui seorang bayi berusia sekitar 1 bulan di posko pengungsian di Dusun Purbatua, Desa Marsada, Sipirok, Tapanuli Selatan. Bayi itu diketahui terpisah dari ibunya yang masih berada di lokasi longsor. Saat itu bayi hanya ditemani neneknya, sementara sang ibu masih berada di area terdampak bencana.
Anggota Bayangkari Tengku Nova Mulyana menyusui bayi tersebut setelah mendapatkan izin dari tenaga kesehatan dan nenek bayi. Naluri keibuannya mendorong dirinya untuk langsung menawarkan bantuan. Ia menyusui bayi tersebut agar kondisi sang bayi kembali tenang dan terjaga. Lalu bagaimana kondisi dari musibah banjir bandang yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera? Kami akan ajak Anda pemirsa untuk memperbarui informasi terkini bersama rekan-rekan kami yang sudah berada di lokasi. Ada Brilian Syaheran di Banda Aceh dan juga Donald Caniago di Agam, Sumatera Barat. Kita menuju ke Banda Aceh terlebih dahulu. Selamat malam Brilian, bagaimana kondisi terkini di hari ke-8 pasca terjadinya banjir bandang di sana? Brilian? Baik. Baik, Ken, Windy dan juga pemirsa, memasuki hari ke-8 ini BNPB mencatat sebanyak 277 korban jiwa ini dilaporkan untuk di Provinsi Aceh sendiri, sedangkan 193 orang ini dinyatakan masih dalam proses pencarian. Dan juga ini berdampak kepada sebanyak 1,5 juta penduduk yang berada di Provinsi Aceh dari 226 kecamatan dari 18 kabupaten atau kota. Adapun untuk memberikan update kondisi sampai dengan hari ini, sejumlah wilayah ini masih ada yang terisolir karena akses menggunakan jalur darat ini masih terputus atau belum dapat diakses sepenuhnya. Namun ada beberapa akses jalur darat yang pada hari ini kian membaik. Ini antara lain dari Pidi ke Pidi Jaya, kemudian dari Aceh Utara menuju ke Aceh Timur, kemudian dari Aceh Utara menuju ke Bener Meriah hingga Aceh Tamiang menuju ke Langkat. Adapun juga masih ada beberapa juga yang masih sangat terisolir yang belum dapat diakses. Ini ada di Aceh Tengah dan juga di Gayo Luas. Adapun untuk bantuan udara yang sudah digencarkan pada hari ini, posko terpadu dari Landasan Udara Sultan Iskandar Muda ini berhasil telah mendistribusikan sebanyak 15 tonase yang didistribusikan menggunakan sebanyak 10 unit dari alutista udara, dan juga ini dilakukan sebanyak 18 sorti. Adapun juga memang pemberian bantuan melalui udara ini menggunakan sistem airdropping dan berfokus pada pemenuhan begitu kebutuhan makanan, obat-obatan, vitamin, air bersih kepada sejumlah warga yang nampaknya ini masih terisolir di sana. Adapun dari Lanut ini sendiri, ini dari tadi sempat menyebutkan Abdul Muhari yang merupakan Kapus Datinkom dari Kebencanaan BNPB ini menyatakan bahwa untuk operasi modifikasi cuaca ini masih terus digencarkan di sejumlah titik yang ada di Provinsi Aceh dan juga 2 provinsi lainnya di Sumatera Utara guna untuk mempermudah proses pemulihan dan juga proses evakuasi hingga proses pendistribusian barang bantuan. Adapun sampai dengan saat ini memang ribuan desa ini nampaknya masih kekurangan begitu bahan bantuan, baik itu merupakan sembako, air bersih, kemudian jaringan telekomunikasi dan lain-lain. Adapun juga dari tempat saat saya mengabarkan saat ini, Ken dan juga Windy, ini terdapat semacam fenomena baru, yakni fenomena di mana kelangkaan bahan BBM ini nampaknya mengantri. Sebenarnya bukan langka, tetapi masyarakat ini lebih ke ada semacam panik attack gitu, di mana masyarakat ini nampaknya mengantri berjam-jam sampai dengan ini kurang lebih 400 meter untuk mendapatkan distribusi BBM. Untuk sementara demikian, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brilian. Selanjutnya kita bergeser ke Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang akan disampaikan oleh Donald Caniago untuk mengabarkan bagaimana kondisi terkini di sana. Silakan Donald. Ya, pemirsa, dapat kami update informasi dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, di mana per data per hari ini ada sekitar 168 jiwa yang meninggal dunia dan 35 orang masih dirawat di rumah sakit dengan kondisi cedera atau luka-luka yang saat ini berada di RSUD Lubuk Basung. Serta hari ini masih ada 5 nagari yang masih terisolir, meskipun saat ini perlahan-lahan kondisinya mulai berangsur bisa dilewati oleh kendaraan minimal roda 2
di mana sebelumnya jembatan maupun jalan yang berada ke kawasan 5 nagari tersebut terputus total dan sehingga masyarakat terisolir dan stok pangan di kawasan daerah terisolir tersebut telah habis. Dan data yang kami terima juga ada sekitar 12.859 jiwa yang berada di 16 kecamatan di Kabupaten Agam ini mengungsi di sejumlah titik-titik pengungsian baik di pos pengungsian maupun di rumah sanak keluarga yang tidak terdampak bencana. Selain itu dapat kami informasikan kepada pemirsa dengan masifnya tutupan atau terputusnya akses transportasi di kawasan Kabupaten Agam ini sehingga saat ini masih minimnya kebutuhan alat berat guna untuk membersihkan material-material berupa tanah longsor maupun banjir bandang yang menutupi area akses jalan bagi masyarakat baik di jalan utama maupun di jalan kabupaten dan kecamatan sendiri. Begitu. Baik, terima kasih rekan-rekan atas informasinya untuk bisa menggambarkan bagaimana situasi terkini di sejumlah lokasi pasca banjir bandang. Terima kasih Donald Caniago dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dan sebelumnya Brilian Cairan dari Banda Aceh. Selamat kembali bertugas teman-teman, tetap jaga keselamatan dan kesehatan di sana. Pemirsa, aksi heroik prajurit TNI Angkatan Darat menyelamatkan seorang bayi di tengah banjir besar yang melanda Aceh Utara viral di media sosial. Dan kami juga akan menghadirkan informasi lain untuk Anda pemirsa, tentunya masih berkaitan dengan banjir bandang dan juga longsor yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia seperti di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat, di mana pemerintah ini menegaskan untuk bisa mengusut penyebab dari terjadinya banjir bandang dan juga longsor yang terjadi di sejumlah daerah tersebut. Dan pemirsa, 2 pesawat angkut TNI AU CN-295A, 2904 dan C-130J Super Hercules melaksanakan misi penerjunan logistik ke sejumlah titik yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Paket bantuan yang dibawa sebanyak 2,5 ton. Bantuan melalui udara ini berisi kebutuhan pokok dan perlengkapan darurat. Penerjunan dilakukan dengan teknik airdropping karena sebagian besar akses darat masih terputus akibat tingginya genangan dan kondisi medan yang belum memungkinkan dilalui kendaraan. Rangkaian penerjunan ini merupakan bagian dari operasi kemanusiaan terpadu TNI dalam membantu pemerintah menangani bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera. Pemerintah menegaskan mengusut gelondongan kayu yang terbawa banjir dan longsor saat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ya, pemerintah menyatakan akan menelusuri pihak-pihak yang melakukan pelanggaran melalui analisis citra satelit. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia PMK Pratikno memastikan bahwa Satgas Penertiban Kawasan Hutan sudah turun tangan menyelidiki kayu gelondongan yang terbawa arus banjir di bencana Sumatera. Dalam pengusutan gelondongan kayu terbawa banjir, pemerintah menggunakan citra satelit. Pemerintah pun menegaskan akan membidik aktor pelanggar terkait gelondongan kayu di Sumatera.
Saat ini Satgas Penertiban Kawasan Hutan sudah turun tangan menelusuri dugaan gelondongan kayu yang banyak terbawa arus banjir. Pemerintah terus menelusuri pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran melalui analisis citra satelit. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan telah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk memulai penyelidikan. Polri tidak menutup kemungkinan melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran gelondongan kayu. Terkait dengan masalah temuan kayu gelondong yang sudah terkelupas, kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan dan besok kami akan melaksanakan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya apabila ada pelanggaran hukum kita akan proses. Sebelumnya, bencana yang terjadi di Sumatera Utara memperlihatkan kayu gelondongan ikut terbawa dalam derasnya aliran air banjir bandang. Rusaknya lingkungan di hulu daerah aliran sungai atau das diduga menjadi penyebabnya. Tim TV One mengabarkan. Kami akan terus memperbaharui informasi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Aksi heroik prajurit TNI Angkatan Darat menyelamatkan seorang bayi di tengah banjir besar yang melanda Aceh Utara viral di media sosial. Pemirsa, beginilah momen dramatis saat evakuasi bayi berlangsung di tengah kepungan banjir yang terjadi di Desa Releut, Timur Aceh Utara. Sertu Igo Satria Gutomo yang dibantu warga menyelamatkan seorang bayi untuk dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Prajurit TNI dari Yon Arhanut 5 CSBY ini tampak berjibaku menggendong bayi yang baru berusia beberapa minggu. Banjir yang terjadi beberapa hari lalu menyebabkan akses jalan ke desa terputus sehingga membuat warga kesulitan untuk melakukan evakuasi. Korban meninggal dunia akibat banjir bandang dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara terus bertambah. Tim SAR gabungan kembali menemukan 3 orang meninggal dan tertimbun longsoran tanah di Desa Aloban Bair, Kecamatan Tapian Nauli. Ketiga korban langsung dievakuasi dan diserahkan ke keluarganya untuk dikebumikan. Tim SAR memperkirakan masih terdapat 7 orang korban yang tertimbun longsor di lokasi yang sama. Akses jalan lintas Sumatera dari Kabupaten Tapanuli Tengah menuju ke Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara yang sebelumnya lumpuh total berangsur-angsur mulai bisa dilalui. 9 hari pasca bencana longsor dan banjir bandang, alat berat terus dikerahkan untuk membuka akses jalan lintas Sumatera dari Kabupaten Tapanuli Tengah menuju Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara. Tampak gelondongan kayu dan lumpur di sepanjang jalan lintas ini mulai disingkirkan ke pinggir jalan. Di sejumlah titik masih terlihat material longsor menghancurkan rumah warga. Ya, pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Tapanuli Tengah, kami akan ajak Anda berbincang langsung dengan Bupati Tapanuli Tengah, ada Bapak Masinton Pasaribu. Selamat malam Pak Bupati. Bang Masinton. Ya, selamat malam Ibu. Oke, Pak Bupati, mungkin bisa digambarkan kondisi terkini sudah memasuki hari ke-8 pasca banjir bandang dan juga longsor di Tapanuli Tengah seperti apa? Ya, mulai praktis satu persatu terurai gitu, walaupun belum
sesuai yang sesuai dari target desa-desa yang bisa kami masuki yang dalam kondisi yang masih terisolir gitu. Tapi perlahan-lahan kami sudah bisa urai. Ada desa yang belum termasuki tadi ya, sekarang sudah bisa dimasuki oleh tim SAR dan relawan kami. Nah, kemudian distribusi bantuan juga yang tadinya sama sekali belum menerima kemudian sudah ada begitu. Nah, tentu saat ini perlu kami sampaikan data sementara itu masih 86 orang dinyatakan meninggal dunia, teridentifikasi meninggal dunia, dan masih ada dalam pencarian itu 106 jiwa. Nah, kondisi hari ini ada beberapa desa ya yang sama sekali belum bisa kami jangkau itu. Ya, terutama di daerah yang berbatasan dengan Tapanuli Utara, Kecamatan Sitahuis. Nah, itu beberapa desa dropping bantuan itu dilakukan melalui dropping pesawat helikopter melalui udara, dan kondisinya masih terisolir. Begitupun di Kecamatan Tuka, beberapa itu desanya masih ada yang terisolir dan dropping bantuannya melalui udara. Dan desa-desa lainnya yang terhambat aksesnya karena putus jalan, kemudian kondisi banjirnya masih tinggi, jadi itu masih sulit untuk diakses, seperti itu Mbak. Dan kemudian kondisi listrik kami juga masih mati, internet juga masih belum stabil, ya ini menggunakan Starlink, dan kemudian pasokan BBM juga masih antrian panjang karena baru beberapa yang bisa dipasok ke SPBU. Begitupun dengan air bersih belum sepenuhnya normal, maka masih di-drop melalui tangki-tangki air bersih ataupun ada yang melalui water treatment milik Polri. Jadi kami semua sedang bahu-membahu bersama-sama, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Pemerintah pusat melalui yang intens mensupervisi di kami itu ada dari BNPB Pusat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat. Kemudian penyediaan alat dropping helikopter milik BNPB maupun milik TNI AU. Kemudian juga Pak Gubernur Sumatera Utara sudah 5 hari 5 malam menginap bersama kami di Tapanuli Tengah untuk memastikan proses seluruh bantuan, alat-alat berat, dan kemudian dropping ke titik-titik yang masih belum terjangkau itu bisa dipastikan untuk bisa dijangkau, seperti itu. Jadi prosesnya adalah kami semua saling berkolaborasi, bergotong royong, membantu masyarakat dalam kondisi musibah seperti ini. Begitu Mbak. Pak Bupati, bagaimana kondisi warga yang mengungsi saat ini? Nah, kondisinya mengungsi itu tersebar, ada di desa-desa, kumpul sama keluarganya, ada yang masih bertahan di rumahnya untuk menjaga sisa-sisa barang yang tersisa gitu ya. Jadi sekaligus menjaga rumah dari potensi tindakan-tindakan kriminal seperti itu. Nah, tentu kondisinya kami berharap jika nanti hari Jumat seperti rapat kami kemarin dengan Pak Menteri SDM, Pak Bahlil, Dirut PLN, Dirut Pertamina, Dirut Patra Niaga, untuk memastikan seluruh persoalan-persoalan tadi termasuk tentang padamnya listrik bisa diurai hari Jumat nanti. Dan kemudian pasokan BBM ya yang masih terbatas di beberapa SPBU itu bisa di-drop nantinya. Nah, tentu begitupun dengan ketersediaan gas LPG. Itu nanti Pak Menteri sudah lakukan yang tadinya dari pengiriman gas LPG itu dari
depo di Dumai, sekarang nanti mau dialihkan dari Padang karena satu garis pantai, begitu Mbak, di-drop melalui kapal laut. Begitupun dengan ketersediaan pangan. Tadi Pak Menteri Pertanian, Pak Amran Sulaiman, kami rapat koordinasi dan meninjau lapangan beserta Gubernur Sumatera Utara. Kami meninjau ke gudang Bulog agar itu ya ketersediaan cadangan beras itu bisa menjangkau masyarakat di Tapanuli Tengah nantinya seperti itu. Dan kemudian kami juga mengecek kondisi sawah-sawah yang rusak sama sekali nanti untuk diperbaiki oleh Kementerian Pertanian. Jadi langkah cepat ini yang sungguhnya diharapkan oleh masyarakat Tapanuli Tengah agar beban penderitaannya tidak semakin panjang. Ya. Langkah cepat itulah tentunya yang diharapkan tidak hanya oleh masyarakat di Tapanuli Tengah, tapi tentunya oleh seluruh masyarakat Indonesia ikut mendoakan kondisinya semakin membaik dan penanganan yang optimal serta distribusi bantuan yang maksimal juga di sana. Terima kasih Bupati Tapanuli Tengah, Bapak Masinton Pasaribu sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu, Pak. Ya, pemirsa, BNPB ini terus memperbarui data terkait dengan korban dari banjir bandang dan juga longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Di mana terbaru sejak sore ini sudah ada terdata 811 orang yang dinyatakan meninggal dunia dan 623 warga dinyatakan hilang. Lalu seperti apa misi evakuasi yang harus dilakukan khususnya di daerah-daerah yang terisolasi? Kami akan hadirkan jawaban dan pembahasannya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Usai jeda. Bencana yang terjadi di Sumatera meninggalkan duka. Ratusan orang meninggal dunia dan masih banyak lagi yang belum ditemukan. Petugas gabungan dalam misi penyelamatan dan evakuasi korban tidak pernah lelah untuk melakukan pencarian korban, baik hidup maupun telah meninggal dunia. Tidak hanya itu, tim penyelamat pun berbagi tugas. Selain pencarian korban hilang, sejumlah wilayah terdampak bencana yang terisolasi pun menjadi perhatian. Tak ada kata menyerah. Bantuan pun terus dikirim melalui sungai dan udara agar warga tak kelaparan. Bagaimanakah para petugas menangani bencana ini? Dan bagaimana psikis korban bencana yang telah kehilangan tempat tinggal serta sanak saudara? Ya pemirsa, data terbaru dari BNPB per pukul 3 sore hari ini mencatat ada sekitar 811 orang yang dinyatakan meninggal dunia dan juga 623 orang dinyatakan hilang dalam peristiwa banjir bandang dan juga longsor yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera seperti di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Pertanyaannya kemudian, misi evakuasi seperti apa yang dilakukan khususnya juga di lokasi-lokasi yang terisolasi dari bencana ini dan bagaimana kondisi para korban di hari ke-8 pasca bencana tersebut pemirsa. Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Pak Diki Palupesi, beliau merupakan pakar psikososial dari Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Diki. Selamat malam Mbak Terima kasih sudah hadir malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Dengan Malam. senang hati, terima kasih sudah mengundang saya. Terima kasih juga Pak Diki dan juga bergabung bersama kita ada tim Basarnas Special Group Mas Muhammad Anas Bahtiar. Mas Anas, apa kabar? Terima kasih, alhamdulillah kabar baik. Kabar baik, terima kasih juga Mas sudah hadir malam hari ini bersama kita di sini dan juga akan bergabung melalui sambungan Zoom ada Bupati Gayo Lues, Bapak Suhaidi. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Bupati. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Bupati, tentu duka yang terjadi di Sumatera, di Gayo menjadi duka bagi Indonesia. Tapi kita juga ingin tahu Pak, perkembangan terbaru kondisi di Gayo sampai saat ini seperti apa? Baik Ibu, pasca terjadinya banjir bandang di Kabupaten Gayo Lues, yaitu hari ini adalah hari ke-8. Sampai hari ke-8 masih ada beberapa daerah yang terisolir.
dan belum bisa dijangkau oleh petugas kita. Ada beberapa kecamatan, salah satunya Kecamatan Putri Betung, Kecamatan Pining, kemudian Kecamatan Pantan Cuaca, dan Kecamatan Pelipujaya. Walaupun logistik untuk mereka ini sudah kita lakukan pengirimannya, cuman sangat terbatas karena kita menggunakan alat seadanya, menggunakan sepeda motor dan menggunakan mobil off-road, kemudian dilansir dan digotong oleh di orang sampai ke titik-titik pengungsian yang daerah-daerah yang belum bisa kita jangkau gitu. Oke, Pak Bupati, untuk daerah-daerah terisolir, sudahkah juga diketahui Pak berapa banyak kemudian warga yang berada di daerah tersebut? Ya, total warga kita yang masih mengungsi hari ini di seluruh wilayah Kabupaten Gilues itu ada 16.652 jiwa atau lebih kurang 4.390 kakak. Itu masih tersebar di titik-titik pengungsi di seluruh wilayah Kabupaten Gilues, terutama khususnya di daerah-daerah yang masih terisolir yang belum dapat terjangkau dari Satgas Penanganan Bencana Banjir Bandang ini, Ibu. Oke, lalu bagaimana Pak pola ataupun rencana evakuasi dan juga distribusi bantuan yang tentu terus diupayakan untuk bisa menembus daerah-daerah terisolir tersebut? Ya, untuk distribusi bantuan kita tetap melaksanakan bersinergi dengan semua Forkopimda. Kita tetap berupaya Ibu untuk logistik wajib sampai di lokasi yang terisolir. Kemudian untuk pengerahan alat berat juga itu tetap kita lakukan. Mudah-mudahan ini akan cepat kita bisa tembus untuk daerah-daerah terisolir tersebut. Tetapi karena kerusakan yang masif dan parah, tentu ini saya pikir butuh waktu beberapa hari bahkan bisa minggu ke depan. Nah, ini sepertinya belum bisa kita tembus. Makanya dalam kesempatan ini juga kami juga kenapa bisa mengirimkan logistik. Kita juga sudah dibantu oleh pengiriman logistik melalui helikopter. Untuk total gaya luas hari ini sudah ada 4 kali TNI mengantarkan logistik, yaitu di Kecamatan Pelipujaya, kemudian Kecamatan Pining, Kecamatan Putri Betung, dan Kecamatan Pantan Cuaca. Dan untuk pesawat logistik lainnya sudah masuk 2 kali, yaitu dari jenis Pegasus 2 kali. Dan rencananya besok akan ada 1 heli dan 1 dari pesawat Susi. Dan selanjutnya ada rencana airdrop pesawat TNI AU. Mudah-mudahan besok cuaca mendukung sehingga para relawan kita bisa bekerja sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, untuk di Kabupaten Gayo Luas sendiri, Pak Bupati, pendataan mengenai jumlah korban yang meninggal dunia maupun yang juga masih dalam pencarian ataupun hilang, seperti apa Pak? Sampai hari ini korban meninggal dunia di data kami sampai hari ini itu 4 korban jiwa, Bu. Korban jiwa 4 orang, kemudian masih di dalam pencarian 1 orang. Kemudian yang paling berat menurut kami adalah jumlah rumah yang rusak, Ibu. Ini rumah yang rusak totalnya 2.821 unit. Jadi rumah ini umumnya rumah yang terbawa arus hilang, terbawa arus karena dahsyatnya banjir bandang kali ini gitu. Oke. Pak, bagaimana kondisi para korban saat ini? Apa yang kemudian menjadi fokus dan konsentrasi dari pemerintah daerah di masa seperti ini, Pak, di hari ke-8 dari pasca bencana yang terjadi? Mohon maaf, Bu, bisa diulang, Bu? Tadi sinyalnya ada gangguan. Oke, bagaimana kondisi para korban saat ini, Pak? Baik kemudian yang berada di daerah terisolir maupun juga yang sudah berada di tempat pengungsian. Apa yang paling dibutuhkan? Tentunya yang paling kami prioritaskan adalah logistik untuk kebutuhan pangan saudara-saudara kita, Ibu. Dan ini alhamdulillah berkat bantuan dari TNI, Polri, dan semua pihak, ini secara perlahan terus kami lakukan untuk pengiriman logistik ke daerah-daerah tersebut. Walaupun kami tetap melakukan pengiriman petugas ke titik-titik pengungsi di seluruh Kabupaten Gayo Luas, terutama petugas kesehatan. Ini selain dari bahan-bahan logistik yang dikirim, kita mengirim juga obat-obatan. Karena menurut laporan dari masyarakat, sudah banyak juga warga kita yang terserang penyakit, terutama penyakit diare. Oke, Pak Bupati, kesulitan atau tantangan seperti apa di lapangan yang dihadapi dalam proses atau upaya evakuasi korban, Pak, khususnya? Tentunya karena Gayo Luas itu daerah perbukitan dan pegunungan, Bu.
Dan umumnya dari kabupaten ke daerah terisolir ini jalannya longsor dan amblas. Sehingga kita harus melakukan perjalanan kaki sampai berhari-hari baru kita sampai di titik lokasi produksi kita. Tapi walaupun demikian kita tidak menyerah, Ibu. Kita telah melakukan pelayanan, melakukan terbaik untuk masyarakat kita. Mudah-mudahan masyarakat kita tidak kelaparan gitu, Bu. Oke, baik, itu yang kita harapkan sambil tentunya malam hari ini menjadi saluran bagaimana masyarakat Indonesia ikut bergotong royong memberikan bantuan bagi saudara-saudara kita di Sumatera. Mas Anas, mungkin kalau boleh berbagi pengalaman juga, ketika Basarnas turun ke lapangan ikut membantu proses evakuasi, penyelamatan dari para korban bencana, di daerah-daerah dengan karakter seperti di Sumatera ini, seperti apa Mas Basarnas bekerja? Baik Mbak Ken, secara ini sendiri, untuk wilayah Sumatera sendiri yang pertama kami akan melakukan pendekatan secara multidomain, yaitu pertama melakukan pemantauan dari udara, melakukan aerial survey, pencarian secara visual, dan terus melalui di perairan di mana kita melakukan penyisiran dengan menggunakan ada namanya perahu karet, menyisiri aliran sungai dan kawasan banjir. Dan yang di darat, ada namanya di seru darat, kita melakukan penyisiran door to door ke rumah-rumah warga yang dicurigai dan melakukan penanganan medis. Dan selanjutnya itu adalah komando terpusat. Oke. Itu yang kami akan Mas lakukan. Anas, tapi dengan karakteristik daerah seperti yang ada di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat dengan bencana banjir bandang dan longsor, apa yang kemudian menjadi fokus utama atau konsentrasi dari Basarnas, Mas? Pencariannya menggunakan pola seperti apa sih? Kalau aksesnya saja kemudian terputus, Mas Anas? Bisa diulang Mbak tadi? Jadi bagaimana kemudian Basarnas ini melakukan pola-pola evakuasi juga menghadapi masalah ketika aksesnya terputus? Otomatis evakuasi kan juga sulit dilakukan, Mas? Iya betul Mbak. Lalu seperti apa Basarnas menghadapi kesulitan ini? Tetap melakukan ada namanya rapid assessment, yaitu kita mengidentifikasi area-area yang dicurigai dan kurangnya akses untuk mengakses korban tersebut. Oke, nah Mas Anas, kalau kita lihat juga di media sosial kan ada ya petugas-petugas Basarnas seperti melakukan pengecekan ke tanah lumpur untuk mengetahui ada korban di situ atau tidak. Itu teknik apa Mas Anas, bisa diceritakan? Tekniknya yang pertama sih kita pertama mengasesmen dulu, mengasesmen menilai kondisi medan tersebut, dicurigai ada korban di situ. Untuk tekniknya sendiri itu seperti biopori tadi ya? Biopori ya, menggunakan K9. Oh, menggunakan K9. Nah, kalau pengalaman Mas Anas ke daerah-daerah bencana seperti ini yang pernah dilakukan di mana, Mas Anas? Terakhir saya di Banjarnegara, di sana itu longsor di Banjarnegara. Mirip seperti ini berarti? Seperti yang terjadi di Sumatera? Ini lebih parah yang di Sumatera ini terjadi. Di banjir. Nah kesulitan apa Mas yang dihadapi tim Basarnas seperti ketika menghadapi daerah-daerah seperti ini? Seperti di Banjarnegara, bahkan di Sumatera lebih parah lagi menurut Mas Anas? Iya, mungkin pertama sih cuaca, terkendala biasa cuaca yang tiba-tiba berubah, dan termasuk di medan di lapangan sendiri yang setelah kita asesmen ternyata lebih berat itu. Beratnya apa sih Mas yang membuat ini menjadi begitu sulit kalau di lapangan menurut pengalaman Mas Anas? Pengalaman saya sendiri yang pertama longsor ya, itu adanya yang tanah yang tertimbun itu banyak, terus ada gelondang-gelondang kayu banyak, itu yang menjadi kadang menjadi susah di lapangan untuk kita melakukan akses. Oke, baik. Itu dari sisi pola penyelamatan dan evakuasi, Pak Diki. Tapi kalau kita melihat sudah hari ke-8, Pak, para korban tentunya harus bertahan dengan kondisi yang sangat terbatas. Apa yang menjadi perhatian kalau kita lihat dari sisi psikologinya? Nah, sisi psikologinya sebenarnya di periode katakanlah 7 sampai 10 hari pertama itu soal kebutuhan dasar, kebutuhan fisik. Jadi semua kebutuhan dasar, kebutuhan fisik yang bisa kita penuhi itu akan punya efek secara psikologis, secara psikis. Ya kita bisa bayangkan
situasi normal, kita bisa berteduh, merasa nyaman, makan, berkumpul dengan keluarga, berpakaian. Tiba-tiba karena bencana ini kan semua itu menjadi hilang, ya, kita rasakan. Dan itu secara psikis kan kemudian rasa aman. Artinya rasa aman kita itu terasosiasi, terhubung dengan tadi, kita tinggal di dalam rumah, aman, kita tidak punya kekhawatiran soal makan, malam tidak kedinginan, siang tidak kepanasan, bisa bertuh. Nah, ini semua tiba-tiba dalam waktu yang sangat singkat dan tidak pernah kita perkirakan, itu terjadi. Belum dipersiapkan. Belum dipersiapkan. Nah, kebutuhan dasar ini yang kemudian akan memberikan efek secara psikis. Jadi kalau kemudian bisa segera didistribusikan bahan makanan, kan orang menjadi tidak khawatir saya tidak makan. Apalagi kalau kita bicara orang tua, ibu-ibu, mereka memikirkan anaknya gitu. Nah, jadi kebutuhan dasar ini kita sebut saja makanan. Ya, lalu kemudian pakaian. Lalu kemudian penampungan atau pengungsian, ya kan? Kemudian juga air dan sanitasi, kemudian kesehatan, dan yang mungkin saya sebut ya layanan psikososial. Ini jadi satu kesatuan di fase yang kita sebut fase darurat atau tanggap darurat ini, itu yang harus ada. Karena kalau itu tidak ada, secara psikis kita menjadi merasa tidak aman, dan bahkan secara psikis kita akan merasa hilang harapan saya akan masa depan. Nah, jadi sampai sejauh itu efeknya ya, Pak? Sampai sejauh itu. Karena kan yang namanya bencana, apalagi bencana alam seperti ini kan terjadi tiba-tiba. Tidak kita perkirakan, tidak kita harapkan. Betul. Yang tadinya kita berpikir semua akan berjalan normal. Pergi belajar, ke sekolah, ke ladang, ke kebun, ke kantor. Semua kita pikir itu berjalan dengan baik-baik saja. Tiba-tiba tanpa ada mungkin tanpa ada peringatan, tanpa ada tanda-tanda, semua itu hilang. Apalagi belum kalau kita bicara orang-orang kemudian kehilangan anggota keluarga. Ya. Jadi kan kita merasakan tadinya bahwa kita merasa aman, nyaman, ada kehangatan karena ada anggota keluarga yang utuh. Tiba-tiba karena situasi yang tadi secara tiba-tiba terjadi, kita kehilangan orang-orang yang kita sayangi, yang juga bisa menjadi sumber dukungan secara emosional. Kalau kita misalnya bayangkan seorang anak kehilangan orang tua atau orang tua kehilangan anak. Nah, ini kan sesuatu yang kemudian kita bayangkan semua yang kita perkirakan normal menjadi tidak normal, dan pandangan kita ke depan kan tergantung juga pada kehadiran orang-orang ini, gitu. Termasuk tadi kebutuhan-kebutuhan dasar itu. Nah, jadi di fase yang kita sebut tanggap darurat, pemenuhan kebutuhan dasar, dan ketika ada perhatian, ya, dan perhatian itu bisa dirasakan tulus, tidak dibuat-buat, tidak untuk kepentingan konten. Ya, ini yang kemudian ramai menjadi perhatian juga, Pak Diki. Orang akan merasakan bahwa dia mendapat perhatian yang semestinya, yang tulus. Ya. Sekarang Mbak bisa bayangkan, ya, saya itu lagi butuh perhatian, ya, dukungan orang lain gitu. Tetapi kemudian saya melihat ini ada orang seperti membantu saya, tetapi sebenarnya bukan untuk kebutuhan saya. Kebutuhan tidak tulus. Nah, orang bisa jadi tadinya merasa tidak aman, kehilangan pandangan tentang masih ada harapan. Justru jadi semakin apa, Pak Diki? Malah marah. Kan artinya gini, kita bukannya membantu, malah bikin orang tambah sengsara. Dan orang bisa jadi tambah marah, dibikin marah gitu kan gitu. Nah, ini yang harus kita betul-betul perhatikan ya, dalam terutama yang kita sebut sebagai fase tanggap darurat ini. Jadi ternyata banyak juga pihak-pihak yang bisa berkontribusi melalui bantuan psikologis dengan hadir secara tulus. Betul. Dan penting untuk dikawal dengan baik ya hal ini. Betul. Jadi bukan hanya soal bantuannya saja, tapi ketulusan. Ya, dan itu kan tampak dari tindak tanduk kita, ya kan, sikap kita gitu. Nah, ini juga penting gitu. Dan ini berlaku untuk siapa saja yang datang ke wilayah bencana niatnya mau bantu. Tapi tadi tulus tidaknya itu juga bisa mempengaruhi kondisi
mereka yang terdampak ya, Oke, dalam bahasa baik. kita sebut korban lah gitu ya. Jadi gitu. bantuan tidak hanya soal logistik tapi juga perhatian dibutuhkan untuk para Persis, korban. Nanti persis. kita akan melanjutkan pembahasan kita, juga kita ingin tahu bagaimana informasi dari Pak Bupati atau mungkin ada yang ingin didiskusikan Pak Bupati dari wilayah Gayo Lues yang bisa mungkin dibantu dijawab oleh Pak Diki ataupun juga Mas Anas sebagai wujud kontribusi membantu warga ataupun juga saudara kita di sana. Tapi usai jeda ya Bapak-Bapak, kami masih akan kembali hadir juga untuk Anda pemirsa. Baik, pemirsa, kita masih akan lanjutkan diskusi malam hari ini untuk sama-sama membangun solidaritas, tapi juga lebih dari itu aksi nyata untuk membantu saudara-saudara kita di Sumatera. Tadi kita sudah lihat dari berbagai perspektif. Berikutnya, Pak Bupati, mungkin kita ingin tahu malam hari ini menjadi suatu momen yang berharga ketika kemudian apa yang terjadi di Gayo Lues bisa disampaikan oleh Pak Bupati sehingga bisa kita carikan mungkin bagaimana alternatif solusi yang terbaik untuk memberikan proses penanganan darurat bencana di Gayo Lues. Mungkin juga bisa dibantu dijawab oleh Pak Diki ataupun juga Mas Anas. Silakan Pak Bupati. Baik Ibu, terutama penanganan yang harus segera dilaksanakan adalah untuk membuka akses ke daerah terisolir. Tentu ini karena kemampuan kami terbatas, tentu ini kami laksanakan secara bertahap dan butuh waktu. Kemudian yang kedua, untuk Pak Diki barangkali selain kebutuhan dasar pangan yang kita berikan kepada para masyarakat korban kita, apa yang sebaiknya kami lakukan Pak, sehingga trauma pada masyarakat kita yang korban ini tidak berkepanjangan. Kemudian untuk Pak Anas sendiri, Pak Anas barangkali ini adalah sebuah pengalaman yang pahit, karena Gayo Lues ini juga ini adalah bencana yang paling besar sepanjang sejarah berdasarkan data dan keterangan dari orang-orang tua kita, bahwa ini adalah korban bencana yang paling besar, bencana yang paling besar, sehingga barangkali ke depan dari Basarnas, karena Gayo Lues juga adalah daerah yang paling tengah di Provinsi Aceh, tentu butuh barangkali kita membuat relawan-relawan Basarnas, bahkan kantor perwakilan Basarnas di Kabupaten Gayo Lues, Bang Anas, mungkin bisa didukung dan disampaikan kepada pimpinan. Oke, baik Pak Bupati. Mungkin dari Pak Diki dulu ya, menjawab bagaimana yang kemudian menjadi problem dihadapi per hari ini oleh pemerintah daerah di Gayo Lues, Pak Diki. Jadi seperti yang sudah saya singgung, jadi untuk memberikan dukungan secara psikis gitu ya, itu sebenarnya di tahap ini kuncinya adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Ketika korban atau mereka yang terdampak bisa segera mendapatkan bahan makanan logistik, ya, dapat kepastian soal di mana mereka ditampung, mengungsi, mereka mendapatkan pelayanan kesehatan. Ini semua harus segera memang, gitu ya. Karena semakin tertunda, semakin lama orang merasa makin lemah, merasa makin kehilangan harapan, gitu. Nah, jadi saya ingin sampaikan, ini aspek psikis ini ada di bantuan yang sifatnya tadi kebutuhan dasar, gitu. Nah, jadi mau tidak mau Pak Bupati, saat ini kita merasa aman itu kalau kebutuhan dasar kita terpenuhi, gitu. Dan itu harus bisa segera, cepat, itu yang pertama. Yang kedua adalah perlindungan, gitu ya. Perlindungan artinya kita bicara penampungan, pengungsian, belum lagi kita harus juga bisa mengidentifikasi dan memberikan treatment yang lebih khusus kepada kelompok rentan, anak, lansia, ibu hamil, ibu menyusui. Ini terus terang juga harus menjadi perhatian khusus kelompok-kelompok rentan ini. Selain memang secara umum semua butuh kebutuhan dasar. Jadi perlindungan. Yang berikutnya adalah karena ini peristiwa ini kan orang masih cemas. Apakah nanti akan ketika hujan besar ada longsor lagi, ada banjir bandang lagi, dan sebagainya. Jadi secara psikis orang itu akan merasa aman ketika kemudian kita pastikan mereka berada di tempat yang aman. Nah, jadi ini sebetulnya kalau bicara penyelamatan, evakuasi, itu kan pada katakanlah mereka yang sudah menjadi korban. Nah, yang hidup ini bagaimana? Gitu. Ya, dipastikan kebutuhan penampungan, pengungsian, perlindungan mereka itu memadai. Mereka merasa bahwa saya berada di daerah yang kemudian aman. Gitu. Nah, ini artinya selain pemenuhan kebutuhan dasar, bagaimana pemerintah dan semua dari kita potensi yang ada itu bisa memastikan mereka aman. Gitu ya. Nah, yang ketiga Bapak, dan ini yang efek psikologisnya juga cukup besar, tadi sudah saya singgung, informasi yang akurat dan reliable.
baik tentang potensi ancaman yang masih ada, bagaimana mereka nanti akan mendapatkan bantuan, bagaimana informasi tentang kemana mereka harus datang. Informasi-informasi ini punya efek psikologis. Ini saya belum bicara, oh nanti mungkin ada mereka yang butuh khusus. Ya itu nanti kita lihat gitu ya, sambil kita melakukan upaya-upaya tadi pemenuhan kebutuhan dasar, nanti kemudian kita melakukan pelindungan secara khusus di penampungan pengungsian, nanti kan baru akan kelihatan nih, ada mungkin yang butuh perhatian lebih khusus. Tapi untuk sekarang, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, memastikan mereka aman, jauh dari kemungkinan bahaya yang akan datang menyusul, dan pemberian informasi yang akurat dan reliable. Dan tadi ini semua itu akan dimaknai oleh korban, baik siapapun yang memberikan, bahwa saya mendapat perhatian yang memadai, yang cukup gitu ya. Dan perhatian ini betul-betul karena kondisi saya, bukan karena kondisimu yang mau memberikan, tapi karena memang kondisi saya yang memang betul-betul diperhatikan. Demikian, Mbak. Oke, itu yang harus diupayakan. Menarik, Pak Bupati, mungkin itu jawaban dari Pak Diki. Adakah lagi yang ingin disampaikan, merespon, atau mungkin ada kegelisahan lain yang masih ingin disampaikan Pak Bupati untuk kita bisa diskusikan bersama? Ya, ada Bu. Terkait dengan logistik, kami pikir ini secara perlahan akan bisa kita sampaikan kepada seluruh titik-titik pengungsi kita. Tetapi yang menjadi permasalahan yang kedua adalah pasca 9 hari, 8 hari kejadian banjir bandang di Kabupaten Miluas, ini masyarakat kita berada di tenda-tenda penampungan sementara yang sebenarnya tidak layak. Nah, saya khawatir juga ini akan membantu psikis mereka, sehingga nanti kami juga akan berkoordinasi dengan pihak provinsi dan BNPB bagaimana caranya agar segera nanti bisa dibuatkan tempat pengungsian atau penampungan sementara yang lebih layak sebelum kita membicarakan tahap berikutnya barangkali untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bagi korban bencana banjir bandang ini gitu Bu. Oke, baik, semangatnya sudah luar biasa, tentu itu dilakukan untuk terus memelihara harapan dari para korban. Mas Anas tadi juga mungkin bisa ikut menjawab bagaimana kekhawatiran Pak Bupati mengenai jalur-jalur yang masih terisolasi, Mas, butuh akses. Nah, biasanya Basarnas ini bekerja bagaimana, Mas, untuk bisa membantu membuka akses? Kalau membantu membuka akses sendiri, kami biasa menggunakan akan dibantu oleh alat berat untuk membuka akses tersebut yang terisolir. Dan tadi Pak Bupati, misalnya di daerah-daerah itu kekurangan alat berat akan didukung. Seperti gambar ini, Mas Anas, mungkin bisa diceritakan apakah yang bisa dilakukan oleh Basarnas ataupun Pemda ketika menghadapi kondisi seperti ini, Mas Anas, yang ada di gambar? Oh ya, ini evakuasi ini kan lumpurnya dalam nih, tetap akan kita mengutamakan safety untuk mengevakuasi korban tersebut. Jadi tetap kita menggunakan alat yang ada seadanya aja, manual seperti ini. Dan ini alat berat yang kita gunakan. Oke. Nah, kalau dengan kondisi sekarang, Mas, alat berat pun mungkin belum ada, cukup sulit dihadirkan, ada juga anjing pelacak. Nah, ini bisa diceritakan, Mas Anas, ini upaya apa sih yang sedang dilakukan? Kalau dengan gambar-gambar ini, Mas Anas, mungkin bisa sambil diceritakan berdasarkan pengalaman Mas Anas sendiri ketika turun di lapangan menghadapi bencana di daerah-daerah semacam ini? Kalau dari lihat ini, di sini kami lebih memperbanyak seruh dan bantuan potensi relawan TNI Polri di lapangan, termasuk ini yang kami gunakan. Oke, jadi sekaligus bisa menjawab pertanyaan kedua tadi dari Pak Bupati soal adanya relawan yang dihadirkan. Itu juga dilakukan oleh Basarnas, Mas? Iya, membantu menghimpun kami para relawan? Iya, sangat membantu di lapangan. Oke. Dan mereka tetap dalam bekerja terus diawasi dan didampingi oleh teman-teman Basarnas begitu ya. Betul. Nah, kalau penggunaan K9 sendiri seperti apa, Mas Anas, untuk mencari korban? Untuk K9 sendiri penggunaannya itu pertama kita menerima informasi yang dicurigai titik-titik situ, terus kita pastikan lagi menggunakan tongkat membuka akses pori-pori itu, nanti akan anjing seperti ini mengundus, dicurigai ada korban di lokasi tersebut.
Nah ini Mas mungkin bisa diceritakan apa yang sedang dilakukan oleh K9 ini, oleh anjing pelacak ini? Tadi itu memastikan bahwa di sini ada korban. Ada kecurigaan ada korban di situ. Dicurigai titik tersebut ada korban di dalamnya. Betul. Setelah sebelumnya tim Basarnas tadi membuka menggali informasi bahwa dicurigai ada di sini. Oke, baik. Baik, itulah kira-kira mungkin jawaban ataupun juga diskusi malam hari ini yang mudah-mudahan bisa memberikan satu solusi secara bertahap ya. Pak Diki dan juga Mas Anas serta Pak Bupati, Pak Suhaidi, terima kasih semuanya malam hari ini sudah bergabung. Sama-sama. Tentunya doa kita bersama tidak hanya niat untuk memberikan bantuan, tapi niat saja tidak cukup. Niat saja tidak cukup. Betul-betul kita nantikan bagaimana aksi nyata sama-sama bersinergi untuk saudara-saudara kita di Sumatera. Terima kasih Pak Bupati, Pak Suhaidi malam hari ini sudah bergabung. Terima kasih juga Pak Diki, Mas Anas juga terima kasih. Dan pemirsa, kami juga masih akan menghadirkan cerita lain dari bencana banjir bandang dan juga longsor yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera. Kami akan menghadirkan cerita dari warga yang sampai saat ini bahkan masih berjuang untuk mencari keluarga dan kerabat yang masih hilang akibat bencana yang terjadi. Usai jeda kami kembali untuk Anda. Pemirsa, banjir bandang dan juga tanah longsor yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh membuat ribuan warga terpaksa mengungsi. Berdasarkan data dari BNPB, sebanyak 650 orang masih dalam pencarian. Pemirsa, kita akan mendengar cerita keluarga terdampak banjir di Tapanuli Selatan yang sempat terpisah akibat banjir bandang yang kini telah berhasil bertemu kembali dengan keluarganya. Telah bergabung bersama kami Risman Rab selaku Kepala Desa Garoga Tapanuli Selatan. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bu. Ya, Pak Risman, saat ini juga kami telah terhubung dengan Pak Asep selaku warga Desa Garoga Tapanuli Selatan. Selamat malam, Pak Asep. Baik, selamat malam, Ibu. Ya, Pak Asep, tentunya kita sangat berduka atas peristiwa bencana yang terjadi di sana, tapi bolehlah kami bersyukur bahwa Bapak telah bertemu kembali dengan keluarga yang hilang. Bolehkah kita konfirmasi kembali bagaimana sebenarnya awal cerita Bapak sempat terpisah dengan keluarga Anda, Pak Asep? Oh iya begini, Bu. Pas waktu banjir jam 9 pagi itu datang kan, kami sempat berpisah sama keluarga karena kami kan kemas-kemas barang gitu kan. Dia jadi istri saya berada di tempat pamannya di salon kan begitu. Tapi pas itu ketika itu saya nggak bisa lagi menyelamatkan barang-barang tersebut karena air udah sempat naik tinggi gitu kan. Begitu, Bu. Detik-detik saat sempat terpisah dengan keluarga Anda, pada saat itu kondisinya seperti apa bencana yang melanda daerah Bapak? Oh, jadi setelah saya kemas-kemas barang di rumah saya itu kan, nah saya mau pergi ke salon itu ngambil istri saya, tetapi saya tidak bisa nyebrang karena air sudah besar, Bu. Begitu. Nah, setelah itu saya naiklah ke atas jembatan itu, barulah ketemu lagi sama istri saya di atas jembatan itu, Ibu. Begitu, Bu. Sempat terpisah dengan istri Bapak berapa lama, Pak? Kurang lebih mungkin 1 jam lah, Ibu, karena antara rumah saya sama salon itu sekitar 400 meteran lah, Bu. Gitu. Jadi pas saya mau naik ke atas rumah ke salon itu kan, jadi air sudah membengkak begitu, Bu. Jadi saya tidak sempat lagi secepat itu kan bisa ketemu sama istri. Nah, setelah itu saya paksakan untuk jumpai istri saya, ketemu di jembatan lah sama istri saya, begitu, Bu. Ketika itu Bapak sempat mengevakuasi diri bersama berapa orang lainnya, Pak? Waktu itu setelah di jembatan kurang lebih sekitar 20 orang kami di situ, Bu, dari ujung jembatan itu. Baik, sekarang ini kami akan bertanya kepada Pak Kepala Desa, Bapak Risman. Ini mendengarkan bagaimana
tadi pernyataan dari warga Pak Asep. Tentunya Pak Asep ini merupakan orang salah satu yang telah bertemu dengan keluarganya. Tapi apakah masih ada warga Bapak yang masih dalam pencarian, Pak Risman? Ya, terima kasih. Memang pada saat itu jelas yang disampaikan oleh Pak Asep tadi bahwa air yang meluap itu dengan secara tiba-tiba. Dan selama ini tidak pernah kami mengalami musibah banjir ya sebesar itu. Nah, dan setelah berpisah ya, ini mereka ini lari ke gunung, Bu, lari ke gunung. Nah, kebetulan saya waktu itu menyelamatkan ada anak KKL Universitas Muhammadiyah Tabus Selatan, kebetulan pas di samping rumah saya. Dan mereka itu terlebih dulu saya evakuasi, Bu, ke arah Tapul Tengah ke Desa Anggoli. Dan setelah mereka semua selamat, kebetulan istri dan anak saya masih berada di rumah. Nah, dan datang itu anak-anak Karang Taruna, itu Pak Kadis masih di rumah. Dan ada 20 orang menghampiri saya ke rumah. Dan nggak bisa lagi, Bu, saya tahan air yang selalu besar itu. Nah, mereka beramai-ramai untuk menyelamatkan ibu dan anak saya. Dan kebetulan ada 2 orang masih tinggal di belakang, anak saya dan anak abang saya. Nah, anak saya ini diterjang oleh kayu besar dan rumah kami roboh. Dan anak saya ini berenang ke arah barat dan anak abang saya itu nggak pandai berenang, Bu. Dan sampai sekarang belum dapat. Nah, begitu kira-kira, Bu. Ya, artinya Pak Risman, Bapak sendiri juga masih menunggu kabar begitu ya, Pak? Ya benar, Bu. Karena pada saat ini tadi kira-kira jam 6:30 udah dapat 3 mayat lagi, Bu. Nah, mungkin masih ada berkisaran 16 lagi, Bu, yang belum dapat. Baik, terima kasih Pak Risman, terima kasih Pak Asep waktunya bersama kami. Kami di sini terus mendoakan agar keluarga Bapak yang hilang segera diketemukan dan juga ada titik cerah dari para pengungsi di sana dan bantuan segera diberikan. Terima kasih Pak Risman, terima kasih Pak Asep waktunya bersama kami. Selamat malam. Dan pemirsa, kita juga beralih ke wilayah lainnya. Bencana banjir di Aceh menyebabkan sejumlah warga hilang. Kami akan mengajak Anda berbincang dengan salah satu warga yang berada di Lok Sumawe yang hingga kini masih mencari keluarganya yang hilang di wilayah Bener Meriah. Saat ini kita telah terhubung melalui Zoom dengan Ibu Mailidiar. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Ya. Ibu Mailidar, bisa diceritakan bagaimana dan sejak kapan Ibu hilang kontak dengan salah satu ataupun keluarga Ibu? Iya, baik. Saya dengan kakak kandung saya, Ibu Mulyani, tadinya di hari tanggal 25 November ya, masih terhubung, kita masih chat via WA, terus saya nggak sempat lagi chatan sampai malam. Misalnya besoknya, menurut adik saya di hari Rabu pagi, mereka itu udah hilang kontak dengan kakak. Sama sekali nggak bisa dihubungi. Sementara kita biasanya kan ada grup keluarga, selalu saling menghubungi. Jadi aneh aja, kok tiba-tiba kakak nggak bisa dihubungi gitu. Kakak Ibu sendiri lokasinya di mana, Bu? Saya di Lok Sumawe. Kakak Ibu? Di Bener Meriah, Simpang Balik, tepatnya di Simpang Balik. Baik. Kami juga akan menyapa Pak Tagore Abu Bakar selaku Bupati Bener Meriah untuk mengkonfirmasi apakah ada jalan keluar bagi warga yang hilang kontak dengan keluarganya. Pak Tagore, selamat malam. Selamat malam, Mbak Windy. Ya, Pak Tagore, kami mendapatkan keluhan dan juga kekhawatiran dari salah satu warga Bapak yang ternyata hilang kontak dengan saudaranya. Ini apakah ada solusi dan bagaimana sedianya yang harus mereka lakukan, Pak Tagore? Yang dapat kami sampaikan ke Bu Elida, Pak daerah Simpang Balik, korban jiwa tidak ada. Jadi insya Allah dalam keadaan aman. Bu Elida,
Hanya Iya. sekarang telekom terputus, jalan terputus, listrik terputus. Hanya ada hubungan udara, jembatan udara pada saat ini, Pak Windy. Baik. Pak Tagore, lantas apakah tidak ada sama sekali kesempatan bagi keluarga untuk mengontak sanak saudaranya, Pak Tagore? Ada di kantor bupati di posko kita ini ada 3 Starlink dan pada saat ini di bawah ada ratusan masyarakat yang secara bergilir bisa menghubungi keluarganya di luar Bener Meriah, Pak. Baik, Ibu Mailidyar, mungkin ada yang ingin disampaikan ataupun keluh kesah yang ingin Ibu sampaikan kepada Bapak Bupati yang saat ini juga telah tersambung bersama kami. Silakan. Saya ingin segera ketemu dengan kakak saya. Bagaimana caranya? Paling tidak berkomunikasi dulu dengan via telepon. Tapi ini kalau dihubungi susah, sama sekali nggak masuk, sama sekali. Sama sekali ya, Bu. Ke tetangganya, nomor-nomor yang udah pernah dititip ke saya, nomor temannya, nggak bisa sama sekali saya hubungi. Kemudian kalau dengan Starlink, pengungsi itu cuma dikasih jatah 1 menit. Itu yang saya dengar dari orang-orang ya. Terus harga sangat mahal. Bahan pokok itu saya dengar dari suami teman saya yang udah ketemu, yang udah bisa menghubungi istrinya. Katanya yang dapat bantuan hanya yang mengungsi. Yang tidak mengungsi tidak dapat bantuan, dan membeli makanan pun stoknya terbatas dan mahal sekali harganya. Jadi mohonlah bantuan. Kemudian kami yang mau menjenguk kakak ke sana, kalau bisa jalan gitu, atau kakak kami bawa pulang ke sini. Sementara itu kakak saya dalam kondisi sakit. Dia nggak bisa berjalan, lututnya sakit. Beberapa hari sebelum tanggal 25 itu dia mengeluh ke saya nggak bisa jalan, kakinya sakit. Dia punya 2 cucu, cucunya masih SD. Jadi begitu, saya mohon gimana cara ini saya bisa kontak ke kakak saya langsung, yang jangan dibatasi 1 menit. Saya butuh sekali. Karena kakak kan umurnya udah 57 tahun. Baik. Begitu, Pak. Pak Tagore, mungkin bisa langsung direspon warga Bapak? Ibu, nomor telepon saya 0811 677 999. Sebentar Pak ya, disimpan sama saya. Ya. Ini 0811. Pemirsa Bapak, yang mohon melihat, diulang Pak. yang Nomor telepon Bapak. 0811 0811 677 999. 999. Kami akan mencari, karena dari kantor bupati ke Simpang Balik nggak jauh, Bu. Kemudian Ibu nggak usah khawatir, setiap warga telah mendapatkan bantuan dari pemerintah dan tidak ada yang dijual, Bu. Bukan hanya pengungsi, seluruhnya untuk beberapa hari ini dalam keadaan aman. Dan yang tidak dapat dijangkau, kebetulan tiga titik sudah disuplai dengan helikopter, seperti Samar Kilang, kemudian Blangrakal. Jadi Ibu berdoa, kami akan mengurus semuanya. Bupati Ibu tidak pernah menyerah, Bu, bertarung, jadi Ibu nggak usah khawatir. Terima kasih Pak. Ya Bu ya, tidak perlu Ya khawatir. Pak, terima kasih. Ini abang saya kemarin Pak kan, abang yang nomor 2 nyari kakak. Jadi naik motor bersama suami kakak saya di sini sementara. Jadi pergi dengan abang saya, kemudian sampai di tengah jalan itu terpaksa nggak bisa jalan, nggak bisa lewat motornya. Abang saya sendiri jalan kaki sampai ke Simpang Balik. Baik, Gitu. Ibu Mailidyar. Baik, Ibu. Ya. Ibu Mailidyar, setidaknya 130 kita jembatan terputus. Baik, Bapak Tagore. 130 jembatan terputus, Iya. kita terisolasi. Ibu berdoa, karena tidak ada upaya lain, berdoa. Kami berjuang di sini, Bu. Doakan kami Pak sehat. Bupati. Dan seluruh Terima kasih, pemuda Pak, yang ya. ada di desa-desa sekarang bergerak untuk berjuang memutus isolasi ini. Baik, Ibu. Ya, Mbak Windy.
Ya, Ibu Mailidar, setidaknya kita mendapatkan informasi bahwa seluruh dari warga yang berada di sana selamat. Ini menjadi titik cerah, Ibu Mailidar. Kita juga terus berdoa agar Ibu bisa berkesempatan untuk berkomunikasi dengan salah satu keluarga Ibu yang masih hilang kontak. Terima kasih Ibu Mailidar, terima kasih Pak Tagore. Waktunya bersama kami, kita juga akan terus mendoakan agar seluruhnya dapat membaik. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya. Selepas jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Gonjang-ganjing melanda tubuh Nahdlatul Ulama. Yahya Khalil Stakuf yang menduduki pucuk pimpinan organisasi Islam terbesar di tanah air itu mendadak didongkel oleh pengurusnya sendiri. Sejumlah kebijakan dan tindakan Gus Yahya dinilai telah mencemarkan nama baik organisasi sehingga layak diberhentikan. Kepemimpinan PBNU pun diambil alih oleh Rise Up. Tapi Gus Yahya tidak tinggal diam. Ia menolak pemakzulan itu. Rapat harian Suriah yang kemudian menyatakan memberhentikan saya itu adalah proses yang inkonstitusional, tidak bisa diterima karena Suriah tidak punya wewenang untuk itu. Sebagai mandataris, ketua umum hanya bisa diberhentikan melalui muktamar. Itu mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, Kiai Yahya Khalil Stakuf tidak lagi berstatus sebagai ketua umum PBNU, sehingga tidak berhak menggunakan atribut dan tidak memiliki kewenangan sebagai ketua umum PBNU. Dan sejak saat itu kepemimpinan pengurus Besar Nahdlatul Ulama sepenuhnya berada di tangan Rise Up. Lantas, siapa kini pemegang kendali PBNU? Adakah pihak yang bermain dan sengaja menyulut sengketa? Tentu di dalam konteks relasi konfliktual akan selalu hadir sebuah faksi-faksi yang saling berbenturan. Per hari ini memang komunikasi di antara pihak-pihak memang belum ada sebuah proses tabayun, sekaligus juga proses islah yang memadai dari kedua belah pihak. Baik dari sisi Gus Yahya selaku pihak yang sebelumnya mendapatkan mandat dari Muktamar di Lampung sebagai Ketua Umum PBNU, dan juga elemen kekuatan lain yang melibatkan nama Kiai Miftahul Ahyar selaku Rois Am yang dalam gerbong yang sama adalah satu gerbong dengan Gus Ipul yang sebelumnya juga memiliki mandat sebagai Sekjen PBNU. Maka dalam konteks ini pola komunikasi sekaligus juga relasi konfliktual itu tentu akan menghadirkan sebuah proses yang tidak mudah. Kisruh di tubuh NU mencuat setelah beredarnya risalah rapat harian Suriah yang memutuskan bahwa Gus Yahya harus mundur dari jabatannya. Pemecatan itu dituangkan dalam surat edaran yang diteken oleh Wakil Rais Am PBNU Afifuddin Muhajir dan Katib PBNU Ahmad Tajul Mufakir pada 25 November 2025 lalu. Syuriah PBNU menyatakan keputusan kontroversial Gus Yahya mengundang narasumber yang terafiliasi dengan jaringan Zionisme internasional dan temuan skandal tata kelola keuangan menjadi alasan pemberhentian itu. Mengundang orang yang terindikasi atau terbukti ikut bagian dari Zionis, kemudian itu melanggar itu ngisi di AKN, Akademi Kepemimpinan NU, kaderisasi tertinggi di dalam Nahdlatul Ulama. Pemakzulan Gus Yahya juga menguak adanya dugaan aliran dana hingga 100 miliar rupiah ke rekening milik PBNU. Rekening tersebut dikendalikan oleh mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Mardani Maming, yang ketika itu juga menjabat sebagai Bendahara Umum PBNU. Mardani dipecat dari organisasi setelah terjerat kasus suap pemberian izin usaha pertambangan. Hasil audit internal PBNU itu pun dibenarkan oleh Syuriah,
tapi tegas dibantah oleh Gus Yahya. Soal audit ini memang sebenarnya itu adalah konsumsi internal. Tapi saya nggak tahu kok tiba-tiba itu bisa viral, bisa nyebar di media massa, media sosial. Nah, itu kalau kita melihat data yang ada itu benar adanya ada aliran yang masuk itu. Itu pun karena saya kan tidak boleh hadir dalam rapat itu, sehingga saya coba dapat cerita saja, dituduh begini ya. Ya ini Masya Allah. Dan kalau harus bertanggungjawabkan, saya siap bertanggungjawabkan semuanya. Saya punya di PBNU ini, saya punya tim yang sangat baik. Semuanya tim PBNU baik sekali sih. Kalau mau ambil data yang ada untuk menjelaskan hal-hal yang dipertanyakan, yang saya dengar dari para peserta rapat itu, semua terjawab dengan baik dan nggak ada masalah sebetulnya. Ya persoalannya kan karena saya tidak boleh menjelaskan. Nah ini apa sebetulnya masalahnya ini? Meski dibantah, dokumen audit internal PBNU bisa menjadi bukti awal bagi penegak hukum untuk menelusuri lebih jauh dugaan aliran dana hasil korupsi, termasuk adanya dugaan tindak pidana pencucian uang. Tentunya kami ya, khususnya di penyidikan, ini sangat menyambut baik dengan adanya hasil audit tersebut, gitu ya. Nanti kami tentunya akan lakukan komunikasi untuk memperoleh hasil audit tersebut. Dari 100M itu 15 itu disisakan, yang lain keluar lagi. Dengan 15 ini adalah sodako. Lah berkaitan dengan TPPU, TPPU itu juga termasuk yang harus melaporkan adanya sumbangan, termasuk sumbangan untuk lembaga sosial keagamaan misalnya, adalah harus melaporkan data ada kaitannya dari hasil korupsi yang berkaitan dengan vonis 10 tahun, berarti ya memang akan ada TPPU-nya gitu. Di tengah berbagai spekulasi yang mengemuka, situasi di internal PBNU semakin memanas dengan langkah strategis Gus Yahya yang mencopot Saifullah Yusuf alias Gus Ipul dari jabatan Sekjen PBNU. Lantas, bagaimana ujung perselisihan ini? Akankah terus meruncing atau bisa diselesaikan dengan islah? Jadi tugas bersama sekali lagi semua pihak untuk meletakkan Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu pada khitoh NU sebagai Islamic based civil society yang tidak memihak pada elemen kekuatan tertentu dan tetap berada kokoh di dalam konteks upaya mengembangkan, memberdayakan umat dan juga mengembangkan bagaimana kemudian strategi keumatan bisa berdampak secara sosial, ekonomi, dan juga politik kebangsaan secara general. Sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, tindak tanduk pengurus besar Nahdlatul Ulama kerap menjadi sorotan. Sudah semestinya NU kembali kepada kitohnya, berdiri di atas hikmah tatanan ulama, bukan pertempuran kekuasaan. Pemirsa, usai sudah pertemuan kita pada malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Ken Ana, pemirsa serta teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Sesaat lagi Indonesia Business Forum akan hadir untuk Anda. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.